Oke, selamat sore Bapak Ibu. Jadi di video kali ini sesuai janji saya akan buat pembahasan mengenai tiga saham atau empat deh. Nggak apa-apa. Sebentar saya buka notepad dulu. Empat saham. Yang pertama itu adalah saham PPGL, lalu saham ikan yang lagi ngetrend sekarang, yang lagi rame. Lalu ada Toys sama ada Seger. Oke, jadi empat saham ini. Yang pertama PPGL dulu nih. Yang pertama PPGL dulu. Nah, buat PPGL ini sebenarnya udah lama kita bahas si PPGL ini. Udah lama kita bahas dan bandarnya udah untung. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari history chatnya pun ada. Kita bilang bandarnya secara value udah untung. Dihitung dari PPGL induknya sama PPGL warrantnya. Nah, cuma yang menarik kalau di warrantnya itu yang koleksi adalah retail, YPP, DCC semua retail. Dapat kurang lebih 7 miliar lah, 6,8 sampai 7 miliar. Dapat 6,8 miliar, sementara dari PPGL-nya dapat 9,8. IPO 15 miliar, 9,8 tambah tadi 7, 16. Jadi selesai. AI untung. Nah, cuma yang menarik di PPGL adalah sama seperti yang kita bilang di channel Telegram waktu itu. Adalah yang makannya itu bukan broker retail. Jadi yang makannya adalah broker-broker zombie semua. Broker-broker yang publik jarang punya akunnya. Nah, kita lihat PPGL, kalau kita lihat pun antriannya dijagain terus PPGL. Antriannya dijagain terus, dibuat liquid terus. Jadi nggak heran kalau sampai PPGL masih nari naik turun naik turun. Nah, terus PPGL gimana? PPGL gimana? Uh, untuk PPGL ini memang cukup beresiko kalau kita mau masuk. Cuma ya kalau kita mau masuk kita bisa berpegang pada fakta bahwa yang mayoritas makan itu rata-rata broker zombie semua. Broker retailnya dikit banget. Nah, ini broker retailnya di bawah, dikit banget. Jadi yang top yang mainin transaksi oper kanan kiri barang yang sama itu broker-broker zombie semua. Jadi bukan broker retail. Jadi ada kemungkinan saham ini masih punya kepentingan. Saham ini masih punya kepentingan, bandarnya masih punya kepentingan. Cuma yang agak saya kurang serk ya tadi, karena IPO amount-nya sudah terpenuhi, yang artinya ya bandarnya udah untung, bandar pertamanya udah untung, jadi harga sahamnya bisa dijatuhkan kapanpun. Cuma lihat dari broker summary-nya ya ini, nggak ada retail dan berpeluang untuk digoreng, cuma hati-hati aja di saham seperti ini. Itu buat PPGL. PPGL nggak terlalu panjang lah, nggak terlalu banyak, jadi singkat aja PPGL di situ. Oke, nah selanjutnya itu ada saham ikan. Ada saham ikan. Nah, saham ini yang mungkin cukup rame ya di kalangan investor retail belakangan ini karena banyak yang nyangkut. Saham ikan ini adalah saham potensi repo, karena saya nggak berani bilang saham repo. Sebentar, saham repo ini saham udah kita bilang repo dari sebentar ya IPO. Saya ambil dulu list sahamnya. Care ada list sahamnya. Nah ini saya dulu pernah buat video saham potensi repo, IPO potensi repo. Ada CSRA, ada TRIN. Coba kita lihat gimana. CSRA, ada TRIN. TRIN, lalu ada PTPW, naik juga. PTPW Dada, lalu ada ASPI, ada CARE. Nah, ini saham CARE. Lalu ada SAMF. Ada Kebag. Nah, Kebag dan seterusnya lah. Ada Cash, ada Tech, ada BBSS juga.
ada BBSS juga. Nah, ini saham-saham yang berpotensi repo. Karena dari mana potensi reponya, Pak? Ya sesuai yang pernah saya ajarkan. Kalau saham repo, salah satu ciri-cirinya adalah volumenya itu tertata. Volumenya itu bukan tertata, berpola ya, berpola tertentu. Jadi kesannya kayak maintenance volumenya supaya ada di level tertentu. Nah, jadi itulah saham-sahamnya, dan ikan ini masuk dalam saham potensi repo waktu itu kita analisa di bulan Juni, di awal Juni, di 4 Juni. 4 Juni kita kurang lebih di sini. Nah, sekarang harga udah naik. Nah, saham repo ya begini, naik terus. Saham potensi repo ya begini, naik terus. Terus untuk mengukur saham repo itu sudah jelek atau belum apa? Cara paling mudah adalah gunakan TA aja. Atau waktu itu ada yang pernah komen eh, di di video tentang saham repo, cara paling mudah beli saham repo atau mau trading di saham repo adalah pakai Darvas. Dan saya cukup setuju. Bagi yang nggak tahu silakan googling metode Darvas. Jadi itu ya simply kalau udah keluar boxnya harus cut loss, kalau udah naik boxnya kita bisa naikin stop lossnya atau naikin trailingnya. Nah, itu dari sudut pandang TA-nya. Kalau dari sudut pandang bandarmologi IPO-nya gimana? Dari sudut pandang bandarmologi IPO kita lihat uh, ini saya nggak akan bahas fundamental ya. Jadi saya akan bahas dari sudut pandang bandarmologi IPO. Kita lihat aja 120 harga IPO-nya dikali dengan 333 39 miliar untuk IPO amount-nya. Ini nggak ada warrant-nya. Coba kita lihat di nego apa ada transaksi. Nggak. Di nego ada transaksi cuma 17,2 juta doang. Jadi bisa diabaikan. Di market reguler itu baru keluar 4,3 ya kurang lebih 7 sampai 8 sampai 9 miliar lah. 8 9 sampai 9 miliar. Artinya masih ada sekitar 30 miliar lagi yang belum terdistribusi secara value ya. Kalau secara volume kita tinggal bagi aja. Kalau secara volume ada 3,3 juta lot. Jadi secara volume cantik banget angkanya. Biasanya angkanya pas 3 juta lembar, 1,5 juta lembar. Nah, coba kita lihat diturun di sini 85. Jadi kalau secara keseluruhan itu saham ikan bandarnya belum untung. Nah, di 5 hari terakhir di sini, di 6 hari terakhir di masa kejatuhan ini memang yang belanja retail semua, YPCJ, YPCC, NIPD, KK, EP. Jadi retailnya memang mulai masuk belakangan, mulai masuk. Kalau kita lihat dari bulan Juni aja, dari bulan Mei ini retailnya. Dan kalau kita lihat ini broker yang bertransaksinya. Lihat brokernya sama semua, MG, YP, IN, RG, BQ, AG, BR, PO, PS, YU, TX. Jadi salah satu ciri saham yang berpotensi repo itu kalau kita rubah ke value, itu pihak yang bertransaksi di 10 besar atau 5 besar. Biasanya orangnya sama-sama semua, pihaknya sama-sama semua. Itu ciri-ciri saham repo. Jadi ada kemungkinan ikan ini saham repo sekali lagi. Terus gimana prospek saham ikan? Gimana? Secara kalau retailnya masih terus beli, kita sih ragu saham ikan bisa naik lagi. Cuma kalau lihat dari data bandarmologi IPO-nya bandarnya belum untung, tentu bandarnya harus terus jaga harga saham ikan supaya bisa terus jualan kalau memang tujuannya mau jualan di market. Karena kalau kita lihat, kalau kita tarik dari sini, dari awal coba kita tarik. Kita tarik kurang lebih ada mungkin berapa 220.000. Jadi dari 3,3 juta lot dikurangi 220.000. Masih ada kurang lebih 3,1 juta lot lagi. Dan kalau memang goal bandarnya mau jualan semua sahamnya, semua
Jadi goal IPO-nya itu mau jualan semua ke publik, tentu nggak bisa buang kiri terus, nggak bisa hajar kiri terus. Tentu satu momen dia harus buat harga sahamnya naik, harga sahamnya menari-nari. Menari-nari supaya apa? Supaya bisa distribusi terus. Jadi buat saham ikan ini kita sih melihatnya kalau saya pribadi melihatnya agak kecil kemungkinannya kalau dibawa ke 100 atau 200 atau 150. Agak kecil. Terus gimana? Ya menurut kita saham ikan ya bakal nari-nari aja. Mungkin bakal turun pun mungkin sampai kisaran 400. Di 400 harganya mungkin akan sideways, akan menari-nari, akan menari-nari. Nah, di situ kita lihat lagi bandarmologinya seperti apa. Kalau ternyata distribusi semakin besar ya jauhi. Tapi kalau ternyata misalkan akumulasi atau ternyata retail yang beli di sini cut loss semua ya kita mungkin bisa trading. Tapi ingat, kalau kita trading saham potensi repo seperti ini, itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau ARB nggak dikasih ampun, contohnya saham kebag. Nah ini, kita saham ini. Nah ini saham ARB nggak dikasih ampun. Saya yakin ada yang nyangkut di sini. Dan seperti yang saya katakan di video beberapa yang lalu, saham repo, saham potensi repo, kalau volumenya udah hilang itu bukan indikasi bagus. Kalau volumenya udah hilang itu bukan indikasi bagus. Jadi hati-hati aja. Jadi buat saham ikan juga hati-hati. Ikan hati-hati. Masih bagus sih saham lain sebenarnya daripada beli ikan, sebenarnya lebih baik beli yang lain aja. Nah di sini saya nggak akan bahas fundamentalnya karena fundamentalnya pun kita lihat rugi kuartal 2, pernya minus 200, ini minus semua datanya. Jadi ya ini saham nggak ada bagus-bagus. Ini perusahaan nggak kurang oke lah buat investasi. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah saham, itu buat saham ikan ya. Buat saham ikan, jadi kalau saya ditanya, Pak Frans beli atau enggak saham ikan? Saya lebih baik tidak. Kenapa? Karena masih banyak kok saham second liner lain yang bisa kasih gain di masa-masa sekarang ini. Bahkan beberapa saham yang kita rekom kemarin, yang kita bahas di channel Telegram itu naiknya ada yang puluhan persen. Jadi daripada meresikokan ke saham-saham yang perusahaannya belum terbukti bisa survive, bisa bertahan seperti ikan atau PPGL atau mungkin saham-saham IPO lain yang pendapatan yang laba bersih tahunannya cuma 1 miliar, lebih baik kita pindah aja ke saham-saham kayak SCMA yang sekarang lagi oke atau Pakuwon atau apa ya, perusahaan-perusahaan yang udah yang udah terbukti lah, yang udah stable. Oke, selanjutnya saham Toys. Saham Toys. Toys ini saham apa namanya? Saham mainan, boneka kalau nggak salah, jualannya mainan sesuai namanya. Kemarin ada informasi dari bapak ini, cuma saya nggak mau screenshot namanya karena nggak enak. Nah, intinya bapak ini bilang seperti ini. Kayaknya harus di zoom. Ini dari sisi fundamental sedikit ya buat saham Toys ya. Saya sendiri belum tahu dan belum ngecek. Jadi bagi bapak ibu silakan cek lagi. Ini cuma pendapat dari salah satu anggota grup belajar saham. Nah, saya bukan ahli fundamental, tapi Toys adalah suatu perusahaan yang 80% jualannya ke perusahaan A di luar negeri. Dan perusahaan A tersebut merupakan anak perusahaan dari perusahaan B, yang dimana perusahaan B ini adalah pihak berrelasi dengan C. Yang dimana C ini adalah induk usahanya Toys, jadi patut dicurigai nggak lah investasi. Nah, ini pun sebenarnya yang terjadi di saham HRME. Kemarin pun ada yang nanya saham HRME ini perusahaannya kalau nggak salah jualan ke anak usaha sendiri. Jadi ya masuk kantong kanan keluar kantong kiri lah istilahnya. Jadi itu sekilas fundamental saham Toys. Sisanya saya nggak tahu dan itu berdasarkan statement dari bapak yang ada di Telegram tadi. Kalau lihat kita fundamentalnya ya kurang lebih seperti inilah rasio keuangannya. PER-nya 81, BVPS-nya cuma 60. Nah, silakan lah kalau mau fundamental lihat sendiri. Kita langsung balik ke bandarmologi IPO-nya buat saham Toys seperti apa. Toys baru dibuka gemboknya 2 hari lalu
Ini saham Toys sekarang udah ARB, kita lihat. Megang sahamnya banyak banget. Enakorindo, kita tahu Enakorindo gimana track recordnya. Kalau meng-IPO kan 350 dikali 425 148 miliar. Jadi IPO-nya cukup banyak, IPO amount-nya cukup banyak dan dari tanggal 1 dari awal IPO sampai sekarang pun kalau kita lihat retailnya pun belum nyerap banyak barang sih, dan keluarnya pun baru 5 miliar, jadi masih banyak banget. Jadi buat saham Toys ini mungkin umurnya akan lebih panjang dibanding saham-saham IPO yang lain. Tapi kita harus tetap pantau ya. Cuma rasanya ngeluarin 148 miliar itu nggak akan secepat 1 minggu 2 minggu. Pasti butuh waktu yang lama. Di negonya ada transaksi tapi kecil juga, jadi aman. Jadi buat saham Toys ini masih dibilang masih menarik, iya secara bandarmologi IPO. Kenapa ya tadi? Karena bandarnya belum untung. Terus gimana kalau warannya, Pak? Kalau warannya sih saya agak nggak yakin. Ini warannya diserap retail semua. YP, CC, PD, KKNI. Diserap retail semua. Jadi kalau warannya, ya kalau gerak pun itu para warreners yang bertransaksi nyari profit tektok kanan kiri. Jadi bukan murni bandar. Jadi buat warannya ya mungkin bisa naik, cuma agak susah. Retailnya udah nyerap cukup banyak. Oke, jadi kalau buat induknya ya mungkin masih bisa. Nah, selanjutnya itu buat saham Toys. Jadi saham Toys ini seharusnya masih akan hidup, nggak akan langsung ke 50, nggak akan langsung ke 100, 200. Lalu selanjutnya adalah saham seger. SGR, cuma saya nyebutnya seger aja biar gampang. Seger ini sama, ada warannya juga. Seger ini sama, hari ini baru ada transaksi. Nah, ini hari ini baru ada transaksi Seger. Hari ini transaksi berapa nih? 2 miliar ya, 2 miliar value-nya saham Seger. Kita lihat IPO amount-nya 108 dikali 54 miliar. Jadi IPO amount-nya 54 miliar. Buat saham Seger IPO amount-nya 54 miliar. 54 miliar dan dari induknya sendiri itu belum keluar banyak. Tadi IPO-nya berapa? 108. Oke, 108. Belum keluar banyak. Lalu warrant-nya kalau kita lihat, warrant-nya juga belum keluar banyak. Seger, warrant-nya belum keluar banyak. Lalu gimana buat saham ini? Buat saham Seger gimana? Kalau lihat IPO amount yang nggak terlalu besar, saya rasa mungkin di 350, di 400 pun, atau AR kanan 1 kali 2 kali lagi pun saham Seger udah mulai dibuka. Dibuka artinya apa? Nggak auto reject atas lagi. Jadi investor publik udah bisa beli di market reguler ini. Udah bisa beli. Nah, di situ saran saya hati-hati aja karena IPO amount-nya nggak terlalu besar, jadi tetap dipantau terus IPO amount-nya. Tetap dipantau terus IPO amount-nya. Warrant-nya pun nggak menarik sih menurut saya. Jadi hati-hati aja. Karena yang udah kemarin ada yang nyangkut di Toys Warrant masuk 200 juta ya. Di Toys Warrant masuk 200 juta di harga di harga 150 kalau nggak salah. Jadi Toys Warrant dia masuk di 150. Nah, di sini di masa volatile-nya dia masuk, sekarang sisa 12 doang. Jadi hati-hati untuk warrant. Dan saran saya buat Bapak Ibu yang ngomongnya investasi, saran saya lebih baik jangan investasi di saham IPO. Sekalipun perusahaannya dikenal publik semacam Garuda Food.
Kenapa? Kalau perusahaannya bagus semacam Garuda Food atau Susu Diamond atau apalagi Power atau Aneka Gas, itu lebih baik tunggu dulu. Tunggu sampai harganya turun 50% di bawah harga IPO-nya, baru deh mulai investasi. Tapi kalau baru IPO lalu langsung beli dengan alasan mau investasi, lebih baik jangan. Fundamentalnya bagus, yes fundamentalnya bagus. Cuma biasanya kalau mau IPO kan valuasinya dimahalin dulu. Sama lah kayak kita jual barang, pasti kita mau jual barang mahal kan. Ya sama konsepnya. IPO pun barangnya dimahalin dulu supaya supaya dapat untung lah. Barangnya dimahalin dulu supaya dapat untung. Makanya kalau saham-saham IPO tapi yang fundamentalnya bagus, biasanya saya selalu kasih arahan tunggu harganya turun 50% dulu. Baru deh boleh investasi di situ. Tapi kalau perusahaannya yang kita nggak familiar bisnisnya, contoh Seger, atau Toys, atau Ikan, atau PPGL ini, yang kita nggak tahu pasti dan kita nggak tahu wujud produknya seperti apa, lebih baik nggak usah. Lebih baik investasi ke Bank BRI, Bank BNI, atau apalagi ya saham-saham second liner lain yang punya fundamental bagus dibanding saham-saham IPO yang fundamentalnya belum teruji. Apalagi saham-saham yang ada di papan akselerasi masih rugi-rugi. Seperti itu. Nah, jadi paling itu pembahasan saya buat saham PPGL, Ikan, Toys, Seger. Jadi semoga bermanfaat dan hati-hati trading di saham-saham yang potensi repo dan saham-saham IPO. Oke, karena kalau turun ya turunnya nggak ada ampun, apalagi saham-saham yang potensi repo ya. Oke, mungkin sampai sini aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.